Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ibadil kiram jami'il awliya wal anbiya wa syuhada'i wa sholihin, khususan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, hadrati abaina wa ummahatina, jadina jaddatina waluna walatina amina amatina masyayikhina khususan al-hadrati mu'allif hadzal kitab Sayyiduddin al-Malibari mutasawwir sirrul aziz wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihim fid darain amin. Syaikhulillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syekhuna wa la yab'uduna butarabbi 'anis sahabati bila raf'i sautin. Syekhuna Syekh Ibnu Hajar berkata, tidak jauh hukum sunnah membaca tarodi radhiyallahu anhu. Jadi ketika khatib misalnya menyebutkan sahabat Nabi, ya, lalu kemudian jamaah yang mendengar kalimat misalnya Sayyiduna Ali misalnya, terus menjawab radhiyallahu anhu, ya, itu tidak jauh kalau hukumnya adalah sunnah. Tapi bila rafi sautin, dengan tanpa mengeraskan suara, jadi kalau membaca radhiyallahu anhu ya pelan-pelan saja, ya, radhiyallahu anhu. Kayak di khutbah kedua itu kan ada Sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Nah, kita mendengar kalimat itu lalu kemudian membaca radhiyallahu anhu, tidak masalah, tapi tidak dengan suara yang keras, suaranya cukup pelan-pelan saja. Wa kadza ta'minu lid-du'a al-khatibi, begitu juga tidak makruh ya, sunnah membaca amin, ya, membaca amin li du'a al-khatibi, untuk doanya khatib. Khatib membaca doa. Bagaimana hukumnya jamaah membaca amin? Apakah ini termasuk bagian yang dihukumi makruh? Tidak, ya, tidak dihukumi makruh. Bacaan aminnya makmum terhadap doanya khatib itu tidak dihukumi makruh. Ini kan kaitannya dengan kemarin itu membahas tentang tidak boleh bicara bagi jamaah Jumat yang sedang mendengar khutbah, ya, hukumnya makruh. Bicara hukumnya makruh. Nah, terus bagaimana kalau ternyata ada kalimat-kalimat yang dibaca oleh khatib dan jamaahnya menuntut atau jamaahnya itu membaca kalimat yang dibaca oleh khatib, ya, dalam bentuk zikir, misalnya kayak tadi itu membaca radhiyallahu anhu atau membaca sholawat ketika disebutkan nama Nabi, lalu jamaah membaca Allahumma sholli alaihi misalnya. Nggak apa-apa, asal jangan pakai suara keras, gitu ya. Seperti juga membaca amin bagi doanya khatib ini tidak makruh. Indah.
wa tukrahu tahriman walau liman lam talzamhu al-jum'atu ba'da julusil khatibi 'alal minbari wa illam yasma'il khutbata sholatu fardin. Ya. Dimakruhkan secara makruh tahrim. Makruh ini ada dua, ya. Ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Makruh tahrim, ada makruh tanzih. Makruh tahrim berarti lebih berat daripada makruh tanzih. Ya. Kalau tahrim itu mendekati haram, jadi sangat dimakruhkan. Ya. Melakukan sholat, ya, sholat fardu, walaupun di sini bagi orang yang tidak wajib baginya melaksanakan Jumat, contohnya ibu-ibu di rumah, ya. Ba'da julusil khatibi 'alal mimbar, setelah khatibnya duduk di mimbar, khatib duduk di mimbar, maka sudah tidak ada lagi sholat. Sedangkan di sini sholat fardu saja tidak boleh, gitu. Sholat fardu saja tidak boleh. Kayak misalnya begini, walau faitatan tadak karoha al-ana wa il lazimathu fawran. Walaupun misalnya sholat yang dikerjakan itu adalah sholat qadha, ya, sholat faitah, sholat qadha, dan sholat qadha itu wajib dikerjakan secara fauran. Fauran itu artinya tidak boleh ditunda. Kan ada dua nih Pak, masalah sholat qadha. Orang yang meninggalkan sholat tidak karena uzur, maka cara mengerjakan sholat qadha-nya fauran. Fauran itu seketika ingat ya harus dikerjakan, nggak boleh ditunda waktunya. Ya. Begitu ada kesempatan waktu bisa kita kerjakan, maka harus segera. Itu berarti orang yang tidak melakukan sholat, ya, tidak melakukan sholat karena tidak ada uzur, sengaja atau ada punya waktu tapi dia malah tidur dulu. Kan uzurnya sholat dua, ya. Uzurnya sholat itu ada dua. Pertama karena tidur, yang kedua karena lupa. Tidur yang bagaimana? Yang menjadikan sholat itu uzur bagi orang yang tidur tadi, tidur yang menghabiskan waktu. Misalnya tidur jam 11, bangun jam setengah 5 sore. Berarti kan full time, satu waktu itu penuh dia tidur. Bukan orang yang begini Pak, udah jam 1 tidur. Nah itu bukan uzur. Kenapa? Karena kenapa waktu sudah masuk tidak segera sholat. Begitu jam 1 malah tidur, bukan sholat dulu baru tidur, malah langsung tidur sebelum sholat. Nah yang seperti ini bukan uzur. Orang yang meninggalkan sholat tanpa uzur, maka cara mengerjakan qadha-nya fauron. Fauron itu artinya seketika itu, jangan ditunda lagi waktunya. Kecuali kalau uzur, misalnya memang dia tidur full, tidak bangun waktu awal waktu sholat dia masih tidur, sampai akhir waktu sholat dia masih tidur, waktunya dihabiskan untuk tidur. Nah, ini kalau tidak uzur, kalau uzur seperti ini boleh agak ditunda sedikit, nggak masalah, mengerjakan aktivitas yang lain nggak masalah. Nah, dalam hal khutbah berlangsung, walaupun belum dimulai, imam sudah duduk di mimbar, orang yang baru teringat bahwa dia meninggalkan sholat, misalnya malam Isya, masuk waktu Isya, dia tidak segera sholat, tapi keburu melakukan banyak kesibukan. Ya. Begitu kesibukannya selesai, capek,
bukan sholat dulu malah langsung tidur. Ini termasuk uzur bukan? Bukan uzur kan? Bukan dalam kondisi uzur. Kebetulan malam Jumat. Akhirnya begitu khotib naik ke mimbar, ya sudah duduk di mimbar, dia baru teringat, ya Allah, semalam belum sholat isya. Baru ternyata saat itu. Bagaimana kalau kondisinya seperti itu? Dia tetap makruh tahrim untuk melaksanakan sholat sementara khutbah sedang berlangsung. Artinya dia tetap harus menunda sholatnya sampai khutbah kelar. Baru itu dikodok, jangan pas khutbah. Ini sholat yang fardu. Wa illam yasma'il khutbata ghayatun fi karahati tahrim wa innama kurihat tahriman ala man lam yasma' listighalihi bi surati ibadatin wa min thamma faraqatis shalah al-kalam bi anna al-istighala bihi la yu'addu iqradun anhu bil kulliyati wa aidan famin sya'dil musalli al-iqradi amma siwa shalat wa innahu qad yafutuhu biha sama'u awwalil khutbati. Jadi ini sekalipun sholat yang dilakukan adalah sholat fardu, apalagi sholat sunnah. Ini kan kita sering melihat Pak, datang sholat Jumat, datangnya terlambat, khotib sudah di mimbar, sholat ya. Sholat ya. Bagaimana? Ya nggak usah sholat, langsung duduk saja. Karena itu wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya. Ketika dibacakan Al-Qur'an, ini ayat ya, tentang khutbahnya Rasulullah SAW. Jadi ada sebagian ulama yang menyatakan yang dimaksudkan Al-Qur'an di sini adalah khutbah. Kalau sedang dibacakan khutbah, ya, ansitu lahu, ya, wa idza quri'al Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu. Dengarkan dan perhatikan kepada bacaan Quran tersebut. Nah, ini perintah. Makanya ketika khutbah sedang berjalan, kalau tadi masalah bicara itu makruh, sholat lebih makruh gitu loh. Sholat lebih makruh. Bahkan di dalam penjelasan di syarahnya itu ada yang sampai menghukumi tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Jadi ini makruhnya makruh tahrim. Makanya kalau memang sholatnya terlambat, langsung duduk. Kalau memang terlambat, maksudnya datangnya terlambat, sudah kadung khutbah, langsung duduk panjangan sholat. Nah, kalau masalah misal dia sholat nih, tiba-tiba khotib naik ke mimbar, tapi dia udah kadung lagi sholat nih, udah kadung takbiratul ihram. Nah ini yang baru percepat sholatnya. Baca yang wajib saja. Fatihah, rukuk, tinggal, sujud, duduk, baca yang wajib saja. Yang sunnah pun kalaupun dibaca ya satu kali, jangan 3 kali. Dipercepat. Ini bagi orang yang kadung dalam kondisi sudah takbiratul ihram sholat, bukan orang yang masih duduk atau baru datang, imam sudah di khotib sudah di mimbar, dia sholat. Jadi hukumnya makruhnya makruh tahrim. Jadi bagaimana kalau kita datang, imam sedang khutbah, langsung duduk saja.
langsung duduk saja, nggak bisa sholat. Oh, mau dapat sunnah, ya salah sendiri, datangnya lambat. Ayo, salah sendiri, datangnya lambat. Karena ketentuannya lebih harus memilih mendengarkan khutbah daripada sholat. Saking pentingnya. Jadi kalau duduk, kalau imamnya sudah di mimbar, khotibnya sudah di mimbar, langsung duduk saja. Ya, tidak harus melaksanakan sholat. Ini Pak, tadi yang dicontohkan di sini, orang yang mengerjakan sholat qodho dan qodhonya bukan karena uzur, harusnya dikerjakan fauron secepatnya. Begitu ingat langsung Allahu Akbar, qodho di sholat saya belum sholat isya semalam, kok saya lupa. Padahal meninggalkan sholat isya bukan karena uzur, ya. Misalnya karena sibuk, habis sibuk capek langsung tidur, bukan sholat dulu. Ini bukan uzur, karena sudah masuk waktu dan dia tidak kerjakan, bukan uzur. Nah, kalau yang begitu, ketika teringatnya pada saat khutbah, itu pun dia harus menunda sholatnya. Padahal sholatnya sholat wajib yang harusnya dikerjakan saat itu. Artinya di sini menjadi perbandingan, apalagi sholat sunnah, apalagi sholat sunnah. Au naflin atau sholat sunnah. Walau fi halid doa ili sultani, walaupun dia kerjakan ketika khatib sedang mendoakan raja, mendoakan sultan, mendoakan presiden misalnya, Allahumma aslih mulatal muslimin, ya Allah semoga Engkau berikan perbaikan kepada pimpinan umat Islam, ya, sultan-sultannya umat Islam atau raja-rajanya umat Islam atau presidennya umat Islam. Seperti ini kan kalau bicara pada saat pembahasan yang kemarin, pembicaraan kita nggak masalah, bicara boleh. Tapi kalau malah dilakukannya sholat, justru malah makruh tahrim. Gitu. Walaupun dikerjakannya pada saat imam sedang mendoakan sultan, mendoakan raja. Wal aujahu annaha la tan'aqidu. Nah, menurut kaul aujah itu malah justru mengatakan bahwa sholat tersebut la tan'aqidu, tidak sah. Ini persamaannya as-sholati bil waqtil makruhi bal aula, seperti sholat di waktu makruh. Sholat di waktu makruh ini bukan karena ada alasan, apa ya? Bukan karena ada alasan. Contohnya begini, ada orang masuk masjid secara sengaja hanya karena untuk sholat tahiyatul masjid. Datang ke masjid pada azan, nggak karena kepentingan lain. Jadi malah justru tujuannya hanya untuk sholat tahiyatul masjid. Habis itu jalannya keluar lagi. Nah, yang seperti ini malah sebagian mengatakan sampai tidak sah sholatnya. Ya. Menurut kalau ujah malah tidak sah sholatnya. Datang ke masjid sengaja pada asal hanya untuk sholat tahiyatul masjid saja, terus kemudian wajibu alaman bisolatin tahqiquha, dan wajib bagi orang yang berada dalam kondisi sholat untuk mempercepat sholatnya. Ini masalahnya tadi beda. Kalau tadi orangnya ada di tempat, begitu ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah, itu khotib kena itu kemimbar, malah dia Allahu Akbar baru sholat sunnah. Nah, ngapain aja tadi gitu loh. Kalau memang terjadi seperti itu, dia sudah kadung Allahu Akbar, setelah Allahu Akbar langsung amsitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah, khotib naik ke mimbar. Tapi kita udah kadung takbiratul ihram. Nah, yang seperti ini wajib dipercepat sholatnya, ya, sholatnya dipercepat, langsung Bismillah, Fatihah, ya, ruku, i'tidal,
sujud, duduk, sujud. Boleh rakaat kedua, Fatihahnya langsung bismillah, nggak boleh pakai wudu, ya. Bismillah selesai, langsung ruku. Yang tidak, sujud, duduk, sujud, tahiyat. Dan itu harus diambil bacaan yang pendek-pendeknya saja. Jangan baca-baca yang sudah, namanya kita diwajibkan untuk mempercepat sholatnya. Jadi yang diwajibkan mempercepat sholatnya itu siapa? Orang yang kandung dalam kondisi sholat, lalu kemudian Bilal mempersilahkan dengan bacaan misalnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Khotib naik mimbar nih, ya. Nah, sementara dia dalam kondisi sholat, khotib mulai khutbah, ya sudah, percepat sholatnya, jangan dilambat-lambati, harus dipercepat. Di ayat tasir ala aqalli mujzi'in inda julusi ala mimbar. Misalnya dengan meringkas pada batasan paling minimal ketika duduknya khotib di mimbar. Jadi khotib duduk di mimbar, maka jamaah yang sedang melaksanakan sholat sunnah percepat. Ya. Khotibnya masih duduk, belum mulai. Nah. Wa kuriha lidahil tahiyatun fawwatat takbiratul ihrami insallaha. Ini pembahasannya lain lagi, ya. Dimakruhkan bagi orang yang masuk masjid untuk melakukan sholat tahiyatul masjid, yang sholat tahiyatul masjid itu menjadikan dia terlambat, tidak bisa bareng takbiratul ihram, ya. Fawwatat takbiratul ihrami insallah, dia akan akan tertunda waktunya sehingga tidak mendapati takbiratul ihram. Yang seperti ini hukumnya. Jadi artinya kalau memang sudah iqamah, ya sudah stop, langsung saja mengikuti sholat berjamaah tanpa harus melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Ini makruhnya makruh tanzil. Wa illa fala tukrahu bal tusam. Kalau tidak sampai menghabiskan takbiratul ihram, artinya masih keburu nih takbiratul ihramnya sama dengan imam, maka tidak dihukumi makruh, tetap dihukumi. Misalnya kalau kita sholat cepat sholatnya, ya, kemudian salah masih keburu takbiratul ihramnya imam, itu tidak makruh. Ya. Lakin lazimah tahfifuha, tetapi diharuskan dia mentahfif, mempercepat sholatnya, jangan ditunda-tunda supaya dia mendapati takbiratul ihramnya imam. Ya. Yang tasyrah ala wajibat kama qala Syaikhuna, misalnya dengan meringkas bacaannya hanya bacaan yang wajib, yang dikerjakan yang wajib saja, bukan yang sunnah. Wa kuriha ihtibaun halatal kubati linahi anhu. Dimakruhkan duduk ihtiba halatal kubati linahi anhu. Jadi duduk ihtiba itu begini, ayat sema'ar rajulu dhahrahu wa saqaihi. Ayat jemaah ar-rajulu dhahrahu wa saqaihi bi thawbin
Oh ya, jadi begini Pak, seseorang mengangkat kakinya ya, pada bagian betis dan jadi seperti ini Pak, jadi seperti ini ya. Bisa dengan tangan, bisa juga dengan pakaiannya, jadi dia masukkan ke dalam pakaiannya seperti ini. Ini namanya ihtiba. Jadi lagi dengerin khutbah begini Pak. Tapi di sini menurut Imam Ibnu Ziyad al-Yamani, idza kana yu'lamu min nafsihi adatan annal ittiba ayazitu fi nasatihi fala ba'sa. Menurut versinya Imam Ibnu Ziyad al-Yamani, kalau memang duduk dengan cara seperti itu lebih membangkitkan semangatnya untuk mendengarkan khutbah, maka tidak apa-apa. Kalau cuma begini, khutbahnya jadi nggak ngantuk misalnya, jadi serius, nggak masalah menurut Imam Ibnu Ziyad. Tetapi di sini tentang larangan melakukan duduk seperti ini, ihtiba, itu memang ada hadis yang melarangnya. Nah, di sini dinyatakan ada hadis dari Imam Abu Dawud, dari Imam At-Tirmidzi, dari Mu'adz bin Anas qala nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil habwati yaumal jum'ati wal imam yaktub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, melarang untuk melakukan habwah, duduk dengan ihtiba tadi ya, mengangkat dengkulnya. Jadi mengumpulkan antara dengkul dengan badannya, dadanya ya, seperti ini. Begini. Waqat bu awraqin halataha fi akhir Jum'atin min Ramadan. Waqat bu awraqin halataha wa kuriha qad bu awraqin halatal khutbati wa tusamma al-hafaid. Qala fi Tuhfah kitabatul hafaid akhir Jum'atin min Ramadan bid'atun munkaratun kama qalahu al-Qamuli lima fiha min taqwiti sama'il khutbati wal waqtus syarif fima lam yahfad amman yaqtad ayyuqtadabi wa min al-lafzil majhuli wa huwa ka'ashalun. Wa qadima jasmu a'immatina wa ghairihim bihurmati kitabati wa kitabatin wa qira'atil kalimatil a'janiyah allati la yu'rafu maknaha. Jadi ini ada di kalangan tertentu Pak ya. Ada di kalangan tertentu. Asal akhir bulan Ramadan itu ada yang menganjurkan untuk menulis ketika khutbah berlangsung. Ya, ada yang menganjurkan untuk menulis, dia mengambil kertas, secari kertas kemudian ditulis kalimatnya lafaz bahwa ka'ashalun, kayak kaf ain sin lam ha wawu nun ya, wa qadima jasmu a'immatina wa ghairihim bi hurmati kitabatin wa qira'atin wa qira'atil kalimatil ajamiyah allati la ya'rifu ma'naha. Jadi kalimat itu bukan kalimat bahasa Arab Pak, kalimat ajam yang tidak diketahui maknanya apa, tetapi ada yang menganjurkan ini harus ditulis pada saat khutbah berlangsung di hari Jumat terakhir bulan Ramadan. Nah, ini termasuk bid'ah mungkar, nggak boleh dilakukan. Ya, jadi kartu orokin halataha di akhir Jumatin.
Jadi ketika khutbah silaturahmi, kenapa menulis seperti ini menjadi dilarang? Karena ini terkait dengan membuyarkan konsentrasi seseorang sedang mendengarkan khutbah. Lagi khutbah suruh nulis, konsentrasi jadi pada tulisan bukan khutbah. Padahal yang dianjurkan dan sangat dianjurkan sehingga sholat pun hukumnya makruh tahrim. Aktivitas seperti itu sudah nggak usah dilakukan karena itu termasuk bagian dari bid'ah. Dan yang ditulis ternyata adalah bahasa ajami, bukan bahasa yang intinya di situ berdoa. Tidak ada keterangan ya yang bisa dijadikan sebagai rujukan tentang kebenaran amalan ini. Baik, jadi karena nggak berlaku di Indonesia ya, jadi di Malibar sana. Balwa ikuti babiha nahmu asma asyuryaniyatin yujhalu maknaha harma. Bahkan kalau ditulis ya kertas tersebut dengan asma Suryani, bahasa Suryani Pak, yang kemarin itu viral, yang ada bahasa semut, ada bahasa, walaupun yang ditulis itu dengan bahasa Suryani, ini malah justru menulis sesuatu yang tidak tahu maknanya, itu hukumnya malah haram. Wa sunnah qira'atu surati kahfin yaumal jum'ati wa lailataha. Disunatkan membaca surat Al-Kahfi di malam harinya atau di siang harinya. Di ahadi tabiha, karena ada hadis yang menyatakan sunnahnya membaca surat Kahfi. Dalil di sunnati qira'ati surat Al-Kahfi wa sunnah qira'atuha diburu di ahadi tabiha minha qawluhu man qara'aha yaumal jum'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'ataini. Ini karena ada hadis diantaranya adalah barang siapa membaca surat Kahfi di hari Jumat, ya surat Kahfi, adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'ataini, maka dia dikasih cahaya yang terangnya sampai 2 kali Jumat. Malam Jumat misalnya atau siang Jumat dia baca, maka dia akan dikasih cahaya ya, yang baterainya itu akan terus menyala sampai ketemu Jumat depan. Baca lagi Kahfi, cahayanya itu nanti akan terus sampai Jumat depan. Semakin dibaca maka semakin menyala, itu menyala, bercahaya gitu ya. Jadi Allah kasih untuk orang yang membaca surat Kahfi cahaya. Cahaya itu terus memancar sampai ketemu Jumat. Ma bainal jum'atain, waktu yang ada di antara dua Jumat. Wa minha man qara'aha lailataha adha'a lahu minan nuri ma bainahu wa bainal baitil atiq. Di antara hadis yang lain adalah barang siapa yang membaca surah Kahfi malam Jumat, maka dia akan diberikan cahaya minan nuri ma bainahu wa bainal baitil atiq. Cahaya itu dari rumahnya sampai ke Baitul Atiq. Baitul Atiq itu nama lain dari Mekah Al-Mukarramah. Cahayanya nembus Mekah. Baca surat malam hari. Kalau dibacanya malam hari maka cahayanya nembus sampai
Baitul Atiq. Qala Al-Ghazali fil Ihya'i wal yaqra surat al-Kahfi khususan faqad ruwiya an Ibnu Abbas wa Abi Hurairah radhiyallahu anhum anna man qara'a surat al-Kahfi lailatal jum'ati aw yawmal jum'ati u'tiya nuran min haitsu yaqra'aha ila Makkah. Ini dari Imam Ghazali, ya, menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Ihya atau Ihya Ulumuddin, ya, sebaiknya membaca surat Kahfi khusus, ya, dan diriwayatkan, kata Imam Ghazali dari Ibnu Abbas dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa man qara'a surat al-Kahfi, sesungguhnya orang yang membaca surat al-Kahfi lailatul jum'ati, di malam Jumat, atau yaumal jum'ati, atau hari Jumat, u'tiya nuran min haitsu yaqra'aha ila Makkah, ya, diberikan cahaya, ya, min haitsu yaqra'aha, dari semenjak dia baca, ila Makkah, cahaya itu memancar sampai ke Makkah, di tempat dia baca sampai Makkah. Jadi kalau pengen terkoneksi dengan Mekah Al-Mukarramah, baca surat Kahfi. Belum haji, belum umroh, tapi senternya nyala terus sampai ke Mekah dengan bacaan surat. Cahayanya menyala sampai ke Mekah. Wa ghufira lahu ila yaumil jum'atil ukhra. Dosanya diampuni sampai Jumat depan. Surat Kahfi. Wa fadlu thalathati ayyamin, dan mengungguli 3 hari. Wa shalla alaihi sab'una alfi malakin hatta yusbiha, dan para malaikat membacakan sholawat, artinya mendoakan rahmat, ya, bagi orang yang membaca surat Kahfi itu sejumlah 70.000 malaikat hatta yusbiha, sampai pagi. Malam baca surat Kahfi, Pak, itu 70.000 malaikat mendoakan rahmat. Dia doainya gak tanggung-tanggung, kitanya mau udah tidur, Pak, tidur udah lelah, malaikat masih terus mendoakan sampai pagi. Untuk siapa? Orang yang membaca surat Kahfi. Jadi bagus malam hari baca, selesai, maka malaikat sebanyak 70.000 malaikat mendoakan rahmat sampai pagi. Wa ufiya minad da'id Dubailah, ya, dan disembuhkan dari penyakit, ya, dari penyakit apapun penyakit yang disembuhkan oleh Allah. Wadubailati wadatal junubi wal barosi wal juzami wa fitnatid dajjali. Dubailah ini penyakit apa? Saya belum baca artinya. Datal junubi, ya, orang yang datal junubi ini orang yang punya penyakit, ya, sehingga dia harus junub. Penyakit kusta, dan termasuk diantaranya adalah fitnah Dajjal. Dia akan diselamatkan dari fitnahnya Dajjal. Ini ketika membaca surat Kahfi. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.